Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel ISTP, tempat kita belajar bersama. Di video aku kali ini, aku mau bongkar soal P3K khusus untuk formasi penata layanan operasional. Jadi buat teman-teman yang melamar untuk formasi penata layanan operasional, aku akan bahas soal di video ini banyak banget beserta pembahasannya. Jadi kita akan latihan soal teknis penata layanan operasional. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Jadi dengan teman-teman menekan tombol subscribe itu akan membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya yang lebih bermanfaat lagi. Oke, aku tunggu subscribe kalian semuanya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Untuk latihan di video kali ini, rules-nya, jadi teman-teman ikut menjawab. Ketika aku sudah selesai membacakan soal dan pilihannya, teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman di kertas gitu ya. Jadi nanti di akhir video, teman-teman bisa mengukur dari jumlah soal yang sudah kita bahas di video kali ini, teman-teman itu betul berapa. Jadi dapat mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman terkait materi teknis untuk penata layanan operasional. Kita langsung ke soal yang pertama. Apa yang harus kamu lakukan sebagai penata layanan operasional apabila ada pihak luar yang mengajukan permintaan yang tidak sesuai prosedur operasional? Apakah A. Menolak permintaan dan menjelaskan bagaimana prosedural yang ada? Yang B. Menyetujui permintaan itu demi menjaga hubungan baik? Yang C. Mengabaikannya permintaan tersebut tanpa memberi penjelasan sama sekali? Yang D. Mengalihkan permintaan tersebut kepada rekan kerja lain? Atau opsi yang E. Melakukan orientasi dan melatih para karyawan dalam segala aspek. Silakan teman-teman jawab. Menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Jika ada pihak luar yang mengajukan permintaan yang tidak sesuai dengan prosedur operasional, maka yang perlu dilakukan adalah menolak permintaan dan menjelaskan bagaimana prosedural yang ada. Kita lanjut soal nomor 2. Mengapa evaluasi kinerja operasional penting dilakukan secara berkelanjutan? Apakah A. Supaya dapat mengurangi jumlah pegawai bila diperlukan? Yang B. Guna menilai apa seorang pekerja layak mendapatkan bonus? Yang C. Supaya dapat mempertahankan metode kerja yang ada? Yang D. Guna mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan? Atau opsi yang E. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi. Silahkan dijawab. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Evaluasi kinerja membantu perusahaan dalam mengidentifikasi karyawan yang berkinerja baik dan pantas mendapatkan penghargaan. Jadi, perusahaan dapat memberi penghargaan melalui berbagai hal, mulai dari bonus, kenaikan gaji, promosi, atau pengakuan lainnya atas kontribusi yang luar biasa dari karyawan. Soal nomor 3. Saat Dila melaksanakan tugas untuk melakukan penggusuran di wilayah sekitar sungai dekat kantor pemerintahan, terjadi sangat ricuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang tidak setuju untuk direlokasi, kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkan dan ada yang bersedia ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan itu disebut dengan apakah A. Atribusi, B. Banding, C. Delegasi,
D. Dispensasi, atau E. Urbanisasi? Silahkan dijawab. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang memberikan pengecualian atau penyimpangan dari peraturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, kata dispensasi ini berasal dari bahasa Latin dispenser yang berarti membagi. Kita lanjut soal nomor 4. Teknik pengamanan yang melibatkan pemantauan dan kontrol akses guna mencegah akses yang tidak sah, yaitu apakah A. Backup, yang B. Enskripsi, yang C. Firewall, yang D. Autentifikasi, atau yang E. ACS? Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi, firewall ini adalah perangkat keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan juga keluar. Jadi, firewall berfungsi sebagai penjaga gerbang ke semua titik masuk digital. Kita lanjut soal nomor 5. Sistem informasi manajemen yang dirancang guna mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform disebut dengan apakah A. Enterprise Resource Planning, yang B. Customer Relationship Management, yang C. Supply Chain Management, D. Knowledge Management System, atau yang E. Entrepreneur Resource Planning? Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi sistem ERP ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, ini mencakup berbagai fungsi seperti manajemen keuangan, manufaktur, rantai pasokan, sumber daya manusia, penjualan, dan juga lainnya. Soal nomor 6. Bagaimana integrasi antara aplikasi email dan kalender bisa meningkatkan produktivitas? Apakah A. Mengelola arsip secara efisien, yang B. Meningkatkan keamanan data, yang C. Memungkinkan pengeditan dokumen secara bersamaan, yang D. Mengelola dan menjadwalkan pertemuan dengan otomatisasi, atau yang E. Memudahkan membuat Zoom? Silahkan teman-teman jawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi, integrasi aplikasi email dan kalender dapat meningkatkan produktivitas dengan menyederhanakan penjadwalan dan manajemen waktu, kemudian memastikan tidak melewatkan tanggal atau rapat penting, kemudian menghemat waktu dengan menyimpan semua pesan dan informasi penting di satu tempat, kemudian juga meningkatkan kolaborasi antar anggota tim dan membuat pengaturan rapat dan pelacakan respon menjadi lebih lancar. Soal nomor 7. Apa keuntungan utama mengaplikasikan aplikasi manajemen proyek seperti Microsoft Project? Apakah A. Mengirim pesan instan kepada tim, yang B. Mengelola serta memantau jadwal dan sumber daya proyek, yang C. Mengatur database pelanggan, yang D. Mengedit foto dan video, atau yang E. Mengelola keuangan proyek? Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi, Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membantu mengelola proyek secara efektif. Nah, beberapa keuntungan utama menggunakan Microsoft Project.
adalah yang pertama visibilitas waktu nyata, kemudian mencatat tugas dan tenggat waktu, integrasi dengan produk Microsoft Office, komunikasi internal dan eksternal yang efektif, kolaborasi tim yang lebih baik, desain intuitif, dan akses yang mudah. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan pada suatu daerah dengan maksud membantu pendanaan kegiatan layanan khusus yang menjadi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah itu disebut, apakah A. Dana alokasi, yang B. Dana internal, yang C. Dana alokasi umum, yang D. Dana alokasi khusus, atau yang E. Dana alokasi daerah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, dana alokasi khusus atau biasa yang disebut dengan DAK. Nah, DAK ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila ditemukan adanya kesalahan pada laporan operasional, hal apa yang paling tepat untuk dilakukan? Apakah yang A, menyembunyikan kesalahan itu kemudian melanjutkan operasional? Yang B, mengabaikan kesalahan yang ada apabila dampaknya tidak terlalu besar? Yang C, memperbaiki kesalahan itu kemudian melaporkannya pada atasan? Yang D, membuat laporan baru tanpa mencantumkan kesalahan tadi? Atau yang E, mengabaikan hal tersebut dan bertindak acuh dan tetap melanjutkan laporan yang ada? Silahkan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi harus memperbaiki kesalahan itu, kemudian melaporkannya pada atasan. Ini adalah sesuatu yang memang dan patut harus dilakukan ya teman-teman ya ketika ada kesalahan. Kita lanjut soal berikutnya. Apa langkah awal yang seharusnya dilakukan apabila kita merencanakan operasional di tengah keterbatasan anggaran? Apakah A, meninjau prioritas utama kebutuhan operasional? Yang B, memotong semua anggaran program yang tidak menghasilkan keuntungan? Yang C, menggunakan anggaran sebelumnya tanpa adanya penyesuaian sama sekali? Yang D, mengalokasikan anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan skala prioritas? Atau yang E, melakukan transparansi terhadap anggaran yang digunakan? Silakan, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat adalah opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi prinsip di dalam penyusunan anggaran itu harus berorientasi pada hal-hal sebagai berikut. Adanya keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, kemudian anggaran berimbang dan juga defisit, kemudian disiplin anggaran, transparansi, dan akuntabilitas anggaran. Jadi dengan melakukan peninjauan terhadap kebutuhan merupakan hal utama dalam menetapkan penggunaan anggaran, serta merupakan prinsip keadilan anggaran. Soal berikutnya, penata layanan operasional harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pemerintah. Mengapa hal ini penting? Apakah A, agar bisa melanggar regulasi jika diperlukan? Yang B, agar dapat menjalankan operasional sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang C, untuk mempersulit proses kerja pegawai lain. Yang D, untuk menetapkan regulasi baru tanpa melibatkan atasan. Atau yang E, dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit. Silakan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Penata layanan operasional itu perlu memahami regulasi pemerintah secara mendalam karena regulasi tersebut menjadi acuan dalam melakukan tugasnya.
Penata layanan operasional bertanggung jawab untuk menyusun laporan operasional. Penata layanan operasional perlu memahami regulasi pemerintah dalam melakukan tugasnya. Kemudian juga regulasi pemerintah menjadi acuan dalam melakukan tugas penata layanan operasional. Soal berikutnya, ketika menghadapi kondisi darurat yang mempengaruhi layanan publik, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? Apakah A. Menunda semua layanan hingga keadaan normal kembali? Yang B. Mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan? Yang C. Menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa memberikan arahan? Yang D. Menghentikan operasional tanpa pemberitahuan kepada masyarakat? Atau yang E. Menentukan tempat yang aman untuk berkumpulnya pengungsi? Silahkan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan. Soal berikutnya, jika ada perbedaan pendapat antara dua departemen terkait prosedur operasional, apa langkah terbaik yang diambil penata layanan operasional? Apakah yang A, membiarkan kedua departemen menyelesaikan masalah sendiri? Yang B, mengambil inisiatif untuk memfasilitasi diskusi dan mencari solusi bersama? Yang C, mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan departemen terkait? Yang D, mengabaikan konflik dan tetap melaksanakan prosedur yang ada? Atau yang E, membuat kegiatan-kegiatan tertentu yang penting dan beresiko? Silakan teman-teman jawab. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang B. Jika ada perbedaan pendapat antara dua departemen terkait prosedur operasional, penata layanan operasional ini dapat meminta masukan dari para pelaksana untuk menjadi bahan perbaikan SOP. Soal berikutnya, apa peran penata layanan operasional dalam proses perencanaan anggaran jangka panjang? Apakah A, hanya menyusun anggaran tahunan tanpa memikirkan jangka panjang? Yang B, berkoordinasi dengan atasan dan menyusun anggaran yang berkelanjutan? Yang C, mengurangi anggaran secara drastis untuk semua kegiatan operasional? Yang D, menyerahkan seluruh tanggung jawab anggaran kepada divisi keuangan? Atau yang E, penata layanan operasional tidak memiliki peran dalam proses perencanaan anggaran jangka panjang, tetapi tugas utamanya adalah melakukan tata kelola layanan teknis. Silakan teman-teman jawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi, penata layanan operasional tidak memiliki peran dalam proses perencanaan anggaran jangka panjang, tetapi tugas utamanya adalah melakukan tata kelola layanan teknis. Soal berikutnya, seorang penata layanan operasional seringkali terlibat dalam penyusunan laporan kinerja. Mengapa laporan ini penting? Apakah A, untuk memeriksa apakah ada kesalahan yang dapat ditutupi? Yang B, untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan merumuskan perbaikan operasional? Yang C, untuk menunjukkan bahwa semua pekerjaan sudah selesai tanpa memeriksa kualitas? Yang D, untuk menambah volume pekerjaan pegawai di masa mendatang? Atau yang E, untuk melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi pelayanan di bidang pemerintahan. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Penata layanan operasional ini sering terlibat dalam penyusunan laporan kinerja
Jadi penata layanan operasional ini bertanggung jawab untuk menyusun laporan operasional, kemudian melakukan tata kelola layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga penata layanan operasional memiliki beberapa keahlian spesifik, diantaranya menguasai aplikasi pengolahan dan analisis data, mampu mengoperasikan komputer, dan kemampuan komunikasi yang baik. Soal berikutnya, dalam menghadapi keluhan dari masyarakat terkait layanan publik, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? Apakah A. Mengabaikan keluhan jika tidak terlalu serius? Yang B. Mendengarkan keluhan, mencari solusi, dan memberikan umpan balik yang jelas? Yang C. Menyerahkan keluhan tersebut kepada bagian lain tanpa menindaklanjuti? Yang D. Meminta masyarakat untuk tidak menyampaikan keluhan secara langsung? Atau yang E. Menuliskan segala laporan dan menyusunnya dalam sebuah laporan? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Dalam menghadapi keluhan dari masyarakat terkait layanan publik, penata layanan operasional ini harus memastikan setiap keluhan mendapatkan tindak lanjut yang memuaskan. Untuk itu, penata layanan operasional dapat menggunakan pendekatan yang responsif dan profesional, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan mulai dari mendengarkan keluhan hingga pemberian umpan balik. Apa teknik pengarsipan yang umum digunakan? Apakah A. Pengarsipan horizontal, yang B. Pengarsipan vertikal, yang C. Pengarsipan abjad, D. Pengarsipan diagonal, atau E. Pengarsipan bulat? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi beberapa teknik pengarsipan yang umum digunakan adalah sistem abjad. Nah, sistem abjad ini adalah arsip disusun berdasarkan urutan abjad, dimulai dari A sampai dengan Z. Kemudian ada sistem nomor, ada sistem tanggal, sistem wilayah, dan juga sistem subjek. Soal berikutnya, bagaimana struktur organisasi perkantoran biasanya disusun? Apakah A. Berdasarkan lokasi, yang B. Berdasarkan fungsionalitas, yang C. Berdasarkan urutan abjad, yang D. Berdasarkan warna, atau yang E. Berdasarkan hierarkinya? Silakan teman-teman jawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi, struktur organisasi perkantoran biasanya disusun dalam bentuk bagan atau garis hierarki. Nah, struktur organisasi ini berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya, deskripsi dari tiap komponen perusahaan, penentuan tugas, pembagian tanggung jawab, hubungan antara bagian-bagian yang berbeda di dalam organisasi. Intinya disusun berdasarkan fungsinya. Dalam sebuah instansi, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik? Apakah yang A. Mengabaikan perbedaan pendapat dan fokus pada tugasnya sendiri? Yang B. Mengadakan rapat secara berkala dan memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing? Yang C. Memberikan semua tanggung jawab pada satu pihak untuk efisiensi? Yang D. Membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak lain? Atau yang E. Mengelola seluruh keluhan publik dan melaporkannya? Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi, untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik, penata layanan operasional dapat melakukan hal-hal berikut.
Yang pertama, melaporkan kebutuhan yang habis dan dibutuhkan segera kepada atasan, menunggu instruksi dari atasan untuk tindakan lebih lanjut, kemudian bertindak sesuai dengan protokol prosedur dalam pengambilan keputusan, dan juga memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing. Oke, kita ke soal berikutnya. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional ketika terjadi gangguan pada infrastruktur operasional? Apakah yang A, membiarkan gangguan tersebut hingga pihak lain mengambil tindakan? Yang B, melakukan pemeliharaan sementara sambil menunggu instruksi lebih lanjut? Yang C, mengabaikan gangguan selama tidak mengganggu kegiatan utama? Yang D, menganggap tidak tahu bahwa ada hal demikian, atau yang E, menggunakan yang ada saja. Silakan teman-teman jawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi melakukan pemeliharaan sementara sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan atau dari bagian unit perlengkapan. Soal berikutnya, jika anggaran operasional yang tersedia terbatas, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? Apakah A, mengurangi standar layanan publik yang diberikan? B, mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan operasional? Yang C, mengabaikan keterbatasan anggaran dan tetap menjalankan semua program? Yang D, menunda semua kegiatan operasional hingga anggaran ditambah, atau yang E, mengabaikan dan tetap berjalan sesuai biasanya meskipun dengan pas-pasan. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Jadi mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan operasional dengan cara mengurangi standar layanan. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu kompetensi penting bagi seorang penata layanan operasional adalah kemampuan komunikasi. Mengapa hal ini penting? Apakah A, untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan pribadi? Yang B, untuk menjaga hubungan baik dengan pihak luar tanpa berfokus pada pekerjaan? Yang C, untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka? Yang D, untuk menghindari berkomunikasi dengan pihak lain agar tidak terjadi konflik? Atau yang E, untuk menghindari pertengkaran terkait pelayanan publik? Silakan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, kemampuan komunikasi adalah salah satu kompetensi penting bagi seorang penata layanan operasional. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir teman-teman pada sesi video kita di saat ini. Ini adalah soal yang terakhir, teman-teman perhatikan. Dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting bagi seorang penata layanan operasional? Apakah A, menerapkan sistem yang rumit agar layanan lebih eksklusif? Yang B, memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat? Yang C, menetapkan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan? Yang D, menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu? Atau yang E, melakukan kegiatan tata kelola di bidang manajemen sumber daya manusia? Oke, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, karena memastikan layanan publik ini mudah diakses oleh masyarakat dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Siapkan diri teman-teman untuk sukses P3K dengan bimbel berbasis CAT. Jadi jangan biarkan kesempatan emas ini menjadi ASN
P3K berlalu dengan begitu saja. Raih mimpi teman-teman dengan bergabung di bimbel P3K berbasis CAT yang memang dirancang khusus untuk membantu teman-teman lulus dengan nilai terbaik. Di sini aku menawarkan untuk mengikuti bimbingan belajar dari BLC. Ini sistemnya CAT teman-teman. Jadi simulasi CAT terupdate, soal-soal latihannya juga terupdate teman-teman. Kemudian juga latihan yang sesuai dengan standar ujian resmi. Jadi teman-teman akan belajar melalui websitenya BLC. Kemudian di sini juga ada mentoring yang berpengalaman. Kemudian juga belajarnya juga memang fleksibel teman-teman. Untuk pilihan paketnya di sini ada 3, ada paket reguler, gold, dan juga platinum. Ini adalah harga sudah diskon 50%. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di bimbel BLC, silakan cek di kolom deskripsi aku ya. Jadi kesempatan menjadi ASN P3K tidak datang 2 kali. Ini adalah peluang emas untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan rasa ragu atau kurang persiapan menghalangi teman-teman. Ingat bahwa usaha maksimal hari ini adalah kunci keberhasilan masa depan dari teman-teman. Ini adalah tampilan dari dashboard bimbel Bintaro Learning Center. Seperti ini tampilannya. Jadi untuk belajarnya melalui website bintarolearningcenter.co.id. Jadi ini aku contohkan adalah paket gold teman-teman. Jadi di sini teman-teman dapat soal tryout tersedianya banyak. Kemudian ada videonya, ada materi e-booknya juga. Kemudian teman-teman akan gabung dengan grup belajar melalui Telegram, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah bergabung, teman-teman klik saja grup belajar via Telegram. Di situ ada pembahasan soal setiap harinya melalui grup Telegram. Jadi ada jadwal live streaming ataupun kelas Zoom. Kemudian juga ada fasilitas tanya mentor online. Ini khusus untuk paket yang platinum. Nah, untuk tampilan soal tryout-nya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini sistemnya CAT. Jadi teman-teman akan terbiasa mengerjakan soal dengan berpacu dengan waktu. Jadi tampilannya akan sama persis dengan teman-teman pada saat ujian P3K nantinya. Kayak gini, ini soal tryout untuk manajerial sosiokultural, paketnya juga banyak gitu ya. Jadi misalkan aku mau contohkan satu saja. Ini adalah wawancara. Aku akan buka paket yang ini, misalkan tampilannya seperti ini, mulai kerjakan. Oke. Nah, di sini teman-teman itu akan dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal wawancara. Untuk mengerjakan 10 soal ini, jika dalam waktu 10 menit teman-teman tidak dapat menyelesaikan 10 soal, maka tryout ini akan tertutup secara otomatis. Dan lebih spesialnya lagi di bimbel BLC ini, setelah teman-teman menyelesaikan tryout-nya, teman-teman bisa mengunduh pembahasannya dalam bentuk PDF yang bisa teman-teman print gitu ya. Itu contoh dari bimbel BLC. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki budget yang memang terbatas atau minim, itu bisa mengikuti bimbel P3K bersama ISTP via Telegram. Jadi ini memang tidak sistem CAT seperti bimbelnya BLC. Jadi ini hanyalah bimbel melalui Telegram. Jadi fasilitasnya teman-teman akan bergabung ke grup Telegram latihan soal polling dalam bentuk kuis. Kemudian teman-teman juga bakal dapat paket soal. Ini adalah e-book untuk manajerial sosiokultural, kemudian ada soal wawancara juga, kemudian juga ada pedagogik khusus untuk guru. Kemudian juga teman-teman bakal
bakal dapat paket soal teknis sesuai dengan jurusan atau formasinya dari teman-teman. Dan bonusnya, teman-teman bisa mengakses tryout sistem CAT gratis. Harga normalnya 300.000, tapi buat teman-teman khusus subscriber TV itu harganya cuma 100.000 aja. Jadi ini yang teman-teman yang mau bimbel dengan budget yang minim, boleh pilih paket yang ini. Jadi teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga soal yang sudah tadi kita bahas ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.